Halo teman-teman, selamat datang di channelku Korea Suka-Suka. Kali ini aku bakal berbagi pengalamanku di Korea ketika pindahan rumah. Nah, sekedar informasi, rumah yang kutempati di awal video ini adalah rumah dari CEO perusahaanku yang kebetulan tidak ada yang menempati. Jadi aku ditawarin untuk tinggal sementara di rumah ini dengan seorang pemuda Korea bernama Cha Seung-do, sembari menunggu visaku selesai. Di rumah inilah pertama kali aku bertemu dengan temanku ini, yang mana 3 bulan lebih awal menempati rumah ini. Temanku ini berprofesi sebagai seorang software engineer yang bertugas untuk membuat aplikasi-aplikasi yang bertema Smart Factory. Sedangkan aku sendiri berprofesi sebagai data analis. Sebenarnya ketika pertama kali bertemu dengan Seung-do, lumayan minder sih karena keterbatasan bahasa dan sifat orang Korea yang umumnya kita tahu kalau orang Korea kurang terbuka dengan orang baru. Tapi seiring berjalannya waktu, kami menjadi sangat akrab, meskipun kadang masih sangat sulit untuk berkomunikasi. Karena aku sendiri belum bisa berbahasa Korea, sedangkan Seung-do nggak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Jadi saat ini kami saling belajar berbahasa satu sama lain. Nah, untuk proses pencarian rumah atau kosan, pertama-tama kami harus melakukan pencarian di internet. Sebenarnya cukup banyak aplikasi untuk mencari rumah atau kosan di Korea, tapi salah satu yang umum ialah Zikbank. Di aplikasi ini, kita bisa memilih rumah berdasarkan lokasi, dan di sini juga tersedia informasi detail tentang rumah atau kosan yang kita inginkan, seperti deposit, harga sewa bulanan, ukuran ruangan, dan fasilitas yang tersedia. Setelah kita memilih rumah yang dirasa cocok, kita harus menelpon broker dari rumah atau kosan tersebut, yang kontaknya bisa didapat dari aplikasi tersebut. Di Korea, broker ini biasanya disebut dengan Budongsan, di mana tugasnya adalah menghubungkan antara penyewa dan pemilik kontrakan, dan juga pengurusan dokumen-dokumen perjanjian kontrak. Oh iya, sebelumnya aku ada nyebutin kalau salah satu persyaratan untuk mengontrak rumah adalah deposit. Deposit ini bertujuan untuk uang jaminan bagi pemilik kontrakan jikalau ada kerusakan yang terjadi pada rumah yang dikontrakkan selama kita tempati. Pembayaran deposit ini biasanya berkisar 13 juta rupiah hingga 70 juta rupiah, tergantung dari tingkat keelitan kontrakan. Tapi biasanya sih kalau untuk daerah Seoul, depositnya berkisar 50 hingga 70 juta rupiah. Nah, deposit ini akan dikembalikan utuh jika tidak ada kerusakan yang terjadi selama kita menempati kontrakan tersebut. Dan juga biasanya rumah atau kosan di Korea harus memiliki perjanjian kontrak minimal selama setahun. Sedangkan untuk biaya bulanan, harganya cukup bervariasi. Untuk kontrakan dengan tipe one room, itu berkisar dari 5 juta hingga 10 juta rupiah per bulannya.
Tipe one room ini adalah tipe umum untuk para pekerja yang belum menikah. Kontrakan tipe ini seperti satu ruangan plong di mana di dalamnya sudah dilengkapi dengan dapur, mesin cuci, kulkas, kamar mandi, kasur, lemari, dan meja belajar. Pokoknya tipe ini udah sangat komplit bagi orang yang masih single. Wecha, Sendo, Sendo. Manica, 아, Chamaniot, no, Saram, 없어. 오, memories. 이거 high, normal, normal. 2 years now. Air plantada. 아, 있다니까, 진짜. 아니 왜 어떻게 you 차 따다 알 수 없어? 아, 있다고, 아. 떡볶이.
Sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk cerita selanjutnya, aku mungkin bakal membahas tentang bagaimana aku bisa sampai di Korea. Semoga nantinya bisa menambah informasi bagi teman-teman yang ingin kuliah ataupun bekerja di Korea. Dan bagi kalian yang ingin bertanya, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Annyeong.